penelitian binatang bertelur malam juga mampu mengidentifikasi dari jenis-jenis binatang halal dan haram. Langsung saja kita masuk pada binatang yang halal. Nah, apa sih binatang yang halal? Binatang yang halal itu adalah binatang yang dihalalkan atau binatang yang boleh untuk dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman di sini maksudnya adalah kita umat Islam. Jadi kita tidak boleh asal memakan binatang karena ada yang dihalalkan dan ada yang tidak halal. Nah, apa saja Bu binatang yang halal itu? Nah, jenis binatang yang halal ini ada 5. Yang pertama ada apa? Binatang ternak. Coba contoh dari binatang ternak itu seperti apa? Ayam, kambing, sapi, kerbau, domba, benar, benar semua. Nah, ada yang di rumahnya punya ternak? Di rumah ada ternak apa? Kambing. Kambingnya banyak. Makannya apa? Rumput. Nah, yang kedua ada binatang sebangsa belalang. Jadi kalau belalang itu untuk dimakan. Ada yang pernah makan belalang? Pernah SD. Rasanya gimana Mbak? Biasa aja. Iya. Jadi belalang ini halal untuk dikonsumsi gitu. Kemudian yang ketiga adalah binatang hasil buruan. Nah, contohnya seperti rusa, kemudian kancil, ijan gitu. Singa nggak boleh kalau singa. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, yang keempat itu adalah binatang yang hidup di air atau di laut. Contohnya seperti apa? Udang. Nah, yang kelima adalah kuda. Nah, jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis pada perang Khaybar itu sahabat dan Rasulullah itu menyembelih kuda dan kemudian memakannya. Sampai sini tentang binatang yang halal apakah jelas? Nah, selanjutnya kita masuk ke binatang yang haram. Nah, kalau tadi kan binatang yang halal itu yang boleh dikonsumsi. Yang kalau binatang yang haram berarti yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Iya, benar. Nah, jenisnya apa saja? Nah, jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi ini ada banyak. Yang pertama itu adalah hewan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, contoh hewan ini adalah babi, anjing, dan sejenisnya, dan anak turunannya. Kemudian yang kedua itu adalah segala hewan yang bertaring kuat. Hewan buas yang memiliki taring kuat. Contoh hewan buas apa? Macan, singa. Ya, jadi kalau tadi hewan-hewannya singa itu tidak boleh karena singa termasuk hewan buas yang bertaring kuat. Ada yang pernah digigit singa enggak? Digigitnya kucing. Nah, yang ketiga itu adalah segala jenis burung yang bercakap tajam atau burung romansa. Ini contohnya seperti burung elang. Nah, yang keempat itu adalah hewan yang disembelih untuk sesaji. Nah, kira-kira di daerahnya ada yang pernah buat sesajen pakai binatang nggak? Misalnya pakai kepala sapi. Ya, biasanya kan sesajen pakai kepala kuda atau sapi gitu ya. Nah, itu kan sudah disembelih. Nah, ini kalau kepalanya sudah dipakai untuk sesajen, dagingnya itu tetap tidak boleh untuk dimakan. Kenapa berarti sia-sia dong Bu? Kalau tujuan penyembelihan hewan tersebut sudah tidak baik. Itu termasuk perbuatan syirik. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh sebagainya. Nah, yang kedelapan itu adalah binatang yang hidup di dua dunia atau di darat dan di air. Contohnya seperti buaya, katak. Nah, yang kesembilan ada keledai jinak.
kesimpulannya bahwa halal mengonsumsi kelinci menurut seluruh ulama kecuali Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 tentang speaker atau kodok korek. Terima kasih untuk kelompok 2, kita beri aplaus dulu. Jadi tadi dari kesimpulannya dari kelompok 1 itu bahwa analisisnya adalah bahwa daging kelinci itu halal. Dari kelompok 2 analisisnya bahwa daging kakak itu adalah haram. Nah, kakak sendiri itu adalah hewan yang hidup di dunia, di darat dan di air, kemudian juga hewan yang dilarang untuk dibunuh. Sampai sini paham anak-anak? Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian, kita akan kita jawab bareng-bareng aja ya. Yang dimaksud dengan binatang halal adalah apa? Binatang halal. Ayo, yang binatang jadi binatang yang boleh itu adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh orang yang beriman. Selanjutnya di soal terakhir. Hewan yang tidak boleh dikonsumsi yaitu apa saja? Ada harimau, seraput, ada buaya, singa, serigala. yakin? Jadi berasa kalian sudah paham? Paham tentang binatang halal dan haram? Binatang yang halal itu adalah binatang yang apa, Mbak Nela? Benar, betul tuh Mbak Nela. Kalau binatang yang haram, Mbak Soraya? Binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Iya, benar. Betul tuh Mbak Soraya. Nah, coba dari binatang yang halal apa, Mbak Ainun? Kambing. Iya, benar. Iya, benar. Betul itu Mbak Ainun. Kemudian coba binatang yang haram, Mbak Fika apa? Elang. Coba. Iya, benar. Iya, benar. Betul tuh Mbak Fika. Jadi memang murid-murid ini pintar semua. Iya, Masya Allah. Sudah berkembang ya, anak-anak? Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Semoga pembelajaran tentang hal-hal dalam ini bisa membawa manfaat untuk kita. Semoga untuk berbagi kita lebih berhati-hati untuk mengonsumsi binatang dan juga lebih berhati-hati untuk mengetahui jenis-jenis suku binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Cukup sekian dari Ibu. Sebelum itu, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.